Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawwarah Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang katalis. Apa sih itu katalis? Katalis adalah zat yang mempercepat atau memperlambat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau berubah secara permanen di akhir reaksi. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan agar reaksi terjadi lebih cepat dan efisien. Katalis penting dalam industri kimia dan proses biologis. Mengapa sih katalis mempercepat reaksi? Katalis mempercepat reaksi karena katalis menyediakan jalur reaksi alternatif dengan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga lebih banyak partikel reaktan memiliki energi kinetik yang cukup untuk bertumbuk secara efektif dan membentuk produk lebih cepat tanpa katalis itu sendiri ikut berubah secara permanen. Hubungan katalis dan energi aktivasi itu apa sih? Katalis memiliki hubungan erat dengan energi aktivasi dalam suatu reaksi kimia. Dengan adanya katalis, energi aktivasi reaksi dapat diturunkan karena katalis menyediakan jalur reaksi alternatif yang lebih mudah ditempuh oleh reaktan. Penurunan energi aktivasi ini menyebabkan lebih banyak molekul reaktan mampu bereaksi pada suhu yang sama sehingga laju reaksi meningkat. Kemudian ada jenis-jenis katalis. Yang pertama itu katalis homogen. Katalis ini berada dalam fase yang sama, cair atau gas dengan reaktan. Yang kedua, katalis heterogen. Katalis ini berada dalam fase berbeda dari reaktan. Misalnya, pada mengkatalisis reaksi cair atau gas. Yang ketiga, biokatalis atau enzim. Enzim adalah katalis alami dalam sistem biologis yang sangat spesifik. Kemudian mekanisme dari katalis homogen, heterogen, dan enzim itu sendiri, yaitu yang pertama ada mekanisme katalis homogen. Mekanisme katalis homogen melibatkan katalis yang bereaksi dengan reaktan membentuk zat antara atau intermediate, lalu zat antara ini terurai atau bereaksi lebih lanjut membentuk produk akhir sambil meregenerasi katalis awal, sehingga menurunkan energi aktivasi dan mempercepat reaksi. Yang kedua, mekanisme katalis heterogen. Mekanisme pada katalis ini dimulai dari difusi reaktan ke permukaan lalu adsorpsi reaktan pada situs aktif, diikuti reaksi kimia membentuk produk, kemudian dispersi produk dari permukaan, dan terakhir difusi produk menjauhi permukaan yang secara keseluruhan menurunkan energi aktivasi untuk mempercepat reaksi. Kemudian mekanisme yang ketiga yaitu mekanisme katalis enzim. Pada mekanisme katalis enzim ini bekerja dengan menurunkan energi aktivasi reaksi melalui pembentukan kompleks enzim substrat pada situs aktif, memungkinkan substrat berubah menjadi produk lebih cepat tanpa enzim itu sendiri ikut berubah. Kemudian ada kelemahan dan keunggulan katalis homogen, heterogen, dan enzim. Yang pertama yaitu keunggulan dari katalis homogen. Keunggulan yang pertama itu efisiensi tinggi. Katalis homogen memiliki efisiensi tinggi dalam reaksi. Yang kedua, keunggulan selektivitas tinggi. Katalis homogen memiliki selektivitas tinggi terhadap produk yang diinginkan. Yang ketiga, karakterisasi mudah, di mana karakterisasi katalis homogen dan mekanisme lebih mudah dilakukan. Yang keempat, kemudian reaksi elektromik terkelola, di mana reaksi eksotermik dapat dikelola dengan lebih baik menggunakan katalis homogen. Kemudian kelemahan dari katalis homogen ini sendiri yaitu sulit dipisahkan. Katalis homogen sulit dipisahkan dari produk reaksi.
Yang terakhir, kelemahannya masalah lingkungan. Penggunaan katalis homogen sering menimbulkan masalah lingkungan karena sulitnya pemisahan dan pembuangan. Kemudian yang kedua, katalis hidrogen, keunggulannya mudah dipisahkan dari produk reaksi, dapat digunakan ulang, digunakan kembali dalam beberapa siklus reaksi. Kemudian stabil, katalis hidrogen cenderung lebih stabil dalam kondisi operasional tertentu. Kemudian kelemahannya, efisiensi permukaan. Efisiensi katalis hidrogen tergantung pada luas permukaan aktifnya. Kemudian aktivitas mungkin rendah, di mana aktivitas katalis hidrogen mungkin lebih rendah dibandingkan katalis homogen dalam beberapa kasus. Kemudian yang terakhir, keunggulan dan kelemahan dari katalis enzim. Yang pertama, keunggulannya yaitu spesifitas tinggi, di mana enzim memiliki spesifitas yang sangat tinggi terhadap substrat tertentu. Kemudian efisiensi luar biasa. Enzim menunjukkan efisiensi katalik yang luar biasa pada kondisi fisiologis. Kemudian kelemahan dari katalis enzim ini sendiri, yang pertama sensitif. Enzim sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan pH yang dapat menyebabkan denaturasi. Kemudian biaya tinggi, biaya produksi dan isolasi enzim seringkali tinggi. Yang terakhir, pemisahan sulit. Pemisahan enzim dari produk reaksi bisa menjadi sulit. Kemudian di dalam katalis itu sendiri terdapat support katalis dan promotor katalis, di mana support katalis atau penyangga adalah bahan inert atau tidak reaktif yang digunakan untuk menahan bahan aktif katalis. Contohnya seperti alumina banyak digunakan sebagai support untuk katalis pada pemrosesan minyak bumi. Kemudian ada silika, digunakan dalam berbagai reaksi kimia seperti polimerisasi. Kemudian promotor katalis itu sendiri adalah zat tambahan seringkali dalam jumlah kecil yang meningkatkan aktivitas, selektivitas, dan stabilitas katalis. Contohnya besi atau Fe sebagai promotor struktural yang menjaga luas permukaan katalis. Kemudian ada timbal atau Pb digunakan dalam proses hidrogenasi. Kemudian contoh dari katalis padat atau homogen dan cair atau hidrogen dan enzim itu sendiri. Yang pertama yaitu contoh dari katalis cair, ada asam sulfat atau H2SO4 sebagai katalis asam dalam reaksi esterifikasi dan hidrolisis. Yang kedua ada asam klorida atau HCl yang juga sering digunakan sebagai katalis asam dalam berbagai reaksi fase cair. Yang ketiga ada resin penukar ion, katalis asam kuat dalam bentuk cair atau terikat pada polimer padat untuk berbagai sintesis organik. Untuk contoh katalis padat ada besi atau Fe digunakan pada proses Haber-Bosch untuk pembentukan amonia. Kemudian ada nikel digunakan dalam hidrogenasi minyak nabati, mengubah minyak cair menjadi margarin. Pada platinum atau PT, kemudian palladium atau PD, rhodium atau RH digunakan dalam konverter katalik mobil untuk mengurangi emisi gas buang berbahaya. Kemudian contoh pada katalis enzim yaitu ada amilisme, memecah pati atau karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana, misalnya di air pil. Kemudian ada maltase, memecah maltosa menjadi glukosa. Ada lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada karbonat anhidrase, mengubah karbon dioksida dan air menjadi asam karbonat untuk menjaga keseimbangan pH darah. Kemudian yang terakhir ada katales, mengurangi hidrogen peroksida atau zat berbahaya menjadi air dan oksigen. Kemudian dalam katalis juga ada yang namanya katalis mati, di mana katalis mati atau deaktivasi katalis adalah penurunan aktivitas katalis seiring waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor.
Katalis yang mati juga dikenal sebagai terdeaktivasi atau diracuni, merujuk pada suatu kondisi di mana katalisator kehilangan kemampuan atau efisiensi untuk mempercepat laju reaksi kimia. Kemudian penyebab utama dari katalis mati itu sendiri ada 3 mekanisme utama, yaitu keracunan. Ini terjadi ketika zat pengotor dalam bahan baku atau umpan bereaksi secara kimia dan mengikat kuat situs aktif katalis. Yang kedua ada pengotor atau pengarangan. Ini adalah penumpukan fisik material yang tidak diinginkan, seringkali berupa endapan kotoran. Penumpukan ini menghalangi akses reaktan ke situs aktif. Kemudian yang ketiga ada degradasi termal. Paparan suhu yang tinggi dalam jangka waktu yang lama menyebabkan perubahan struktur yang secara signifikan mengurangi luas permukaan total yang tersedia untuk reaksi, menyebabkan kerusakan permanen. Kemudian ada regenerasi katalis. Regenerasi katalis ini adalah proses pemulihan kinerja katalis yang sudah tidak aktif atau dinonaktifkan akibat penempelan zat-zat asing atau keracunan, perubahan struktur fisik, atau pembentukan lapisan karbon di permukaan selama reaksi industri. Regenerasi katalis ini dilakukan pada pemulihan aktivitas katalis yang hilang akibat penonaktifan atau deaktivasi dengan cara menghilangkan pengotor atau kokas, biasanya melalui perlakuan termal atau pemanasan, dan kimia menggunakan gas seperti oksigen, hidrogen, atau uap air untuk membersihkan permukaan katalis dan mengembalikan situs aktif, seringkali dengan siklus redoks, oksidasi atau reduksi. Kemudian sifat-sifat dari katalis dan faktor yang mempengaruhi aktivitas katalis itu sendiri ada. Yang pertama itu sifat-sifatnya. Sifat katalis yang perlu kita ketahui itu yang pertama mempercepat reaksi, kemudian tidak dikonsumsi, menurunkan energi aktivasi, bersifat spesifik, dan tidak mengubah keseimbangan, tidak dapat diracuni atau inaktivasi, diperlukan jumlah yang sedikit. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari aktivitas katalis itu sendiri ada aktivitas dan selektivitas, ada stabilitas atau ketahanan, luas permukaan dan struktur pori, racun katalis atau zat pengendap, kondisi operasi, disperensi logam atau untuk katalis heterogen, kemudian ada regenerasi. Kemudian parameter yang diuji pada katalis itu sendiri, parameter yang utama yang diuji pada katalis dapat dikelompokkan menjadi 3 karakteristik dasar. Yang pertama itu ada kinerja katalis, parameter yang paling penting untuk menilai seberapa efektif katalis dalam aplikasi spesifiknya. Yang kedua ada karakterisasi sifat fisik. Sifat fisik katalis sangat mempengaruhi kinerjanya, terutama pada katalis heterogen di mana reaksi terjadi di permukaan padatan. Yang ketiga ada karakterisasi kimia. Sifat kimia yang menentukan interaksi katalis dengan reaktan dan mekanisme reaksinya. Kemudian ada karakterisasi katalis itu sendiri adalah penerapan metode fisik dan teknik eksperimental modern untuk mempelajari sifat fisik dan kimia suatu bahan katalis, termasuk komposisi, struktur, luas permukaan, dan reaktivitasnya. Proses ini melibatkan analisis struktur permukaan dan bagian dalam katalis pada skala mikroskopis. Tujuan utama dilakukannya karakterisasi katalis ini adalah untuk memahami hubungan antara sifat-sifat fisik, kimia, dan kinerja katalisnya, seperti aktivitas, selektivitas, dan stabilitas.
Karakterisasi katalis dilakukan setelah proses sintesis atau pembuatan katalis selesai, yaitu yang pertama setelah sintesis awal, setelah bahan baku dicampur atau diimpregnasi. Yang kedua setelah kalsinasi atau pengeringan, setelah katalis dipanaskan pada suhu tertentu, misalnya 400 sampai 600 derajat Celcius untuk menghilangkan air atau gugus volatil. Yang ketiga, sebelum uji aktivitas. Sebelum katalis digunakan dalam reaktor untuk reaksi kimia, sesungguhnya untuk memastikan kualitasnya. Tujuannya untuk memastikan struktur, morfologi, dan sifat fisikokimia katalis sudah sesuai harapan untuk mendapatkan kinerja aktivasi, selektivitas, stabilitas yang optimal. Kemudian kinerja katalis. Kinerja katalis ini mengacu pada efisiensi dan efektivitas suatu zat dalam mempercepat laju reaksi kimia tanpa dikonsumsi dalam proses tersebut. Pengujian kinerja katalis melibatkan evaluasi bagaimana katalis berfungsi dalam kondisi tertentu untuk menentukan karakteristik utama seperti aktivitas, selektivitas, dan stabilitas. Pada pengujian kinerja katalis melibatkan serangkaian prosedur eksperimental untuk mengukur parameter di atas. Langkah-langkah umum yang dilakukan meliputi persiapan dan karakterisasi katalis, pengaturan reaktor, mensimulasikan, kemudian kondisi operasi yang terkontrol, analisa produk seperti produk sampel atau sampling atau pengukuran, kemudian ada perhitungan dan evaluasi, dan yang terakhir ada uji penuaan atau agen tes. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis pada cair dan enzim. Yang pertama itu ada suhu. Peningkatan suhu umumnya meningkatkan laju reaksi karena tumbukan yang lebih sering, tetapi suhu yang terlalu tinggi dapat merusak struktur katalis. Kemudian ada konsentrasi reaktan atau substrat. Laju reaksi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi reaktan karena meningkatkan frekuensi tumbukan efektif. Kemudian ada inhibitor dan promotor atau aktivator. Kehadiran zat yang lain dapat menghambat aktivitas katalis. Kemudian ada tekanan yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju reaksi dengan meningkatkan konsentrasi gas. Kemudian yang terakhir ada sifat katalis atau enzim, karakteristik intrinsik bahan katalis seperti komposisi kimia dan struktur aktif menentukan efisiensinya. Kemudian ada aplikasi katalis dalam industri oleokimia, bioenergi, dan biogas. Yang pertama itu aplikasi pada industri oleokimia. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi pengolahan minyak nabati atau lemak menjadi produk bernilai tinggi, seperti pada pembuatan margarin, di mana hidrogenasi minyak menghasilkan lemak padat atau margarin dengan katalis nikel dengan dosis 0,01 sampai 0,1% berat minyak untuk membantu penambahan hidrogen pada ikatan rangka. Kemudian pada pengaplikasian pada industri bioenergi atau biodiesel, katalis sangat penting dalam reaksi transesterifikasi untuk menghasilkan biodiesel, di mana transesterifikasi ini menghasilkan biodiesel atau FAME dengan katalis NaOH atau KOH dengan dosis 0,5 sampai 1% berat minyak untuk mempercepat konversi minyak menjadi biodiesel dan gliserol. Kemudian pada aplikasi industri biogas, produksi biogas berlangsung melalui fermentasi anaerob, di mana mikroorganisme berperan sebagai katalis alami. Produksi biogas atau CH4 dan CO2 dengan katalis mikroorganisme anaerob dengan dosis menyesuaikan volume substrat untuk mempercepat penguraian bahan organik.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.